Kami akan membuatkan tutorial bagaimana caranya membuat bonsai kelapa dengan akar telanjang untuk kelas pemula, yang mana praktis tanpa berbelit-belit. Kita nanti dengan cara langsung pakai polybag tanpa pakai air. Kalau pakai media air, akar cepat tumbuh, namun prosesnya kalau yang tidak hati-hati nanti tahu-tahu begitu pindah pot, tahu-tahu bonsai kelapanya mati. Karena itu saya akan membuatkan tutorial yang mudah, gampang, dan terjamin pasti hidup, terus langsung mapan di atas pot. Jadi kita menggunakan media tanah langsung dengan polybag. Jangan lupa tonton terus, jangan di skip agar bisa mendapatkan wawasan secara sempurna, karena kalau di skip nanti wawasan yang didapat tidak sempurna. Mari kita ikuti bagaimana cara prosesnya dari awal sehingga kita bisa mempraktekkannya di rumah kita masing-masing. Tahap pertama, nanti kita bisa kupas kulitnya biar nanti tertinggal badrok. Kita memulainya. Kita perlu berhati-hati dalam mengupasnya, tak perlu berburu-buru, pelan-pelan saja, karena siapa tahu akarnya sudah menjalar kemana-mana. Karena kalau tidak hati-hati nanti akar terbawa serabut, ketarik, akhirnya akarnya bisa patah. Sekali lagi kita perlu berhati-hati, jangan gerasa-gerusu sedikit demi sedikit, karena bisa saja akar sudah keluar tumbuh kemana-mana. Karena itu kita betul-betul harus berhati-hati untuk menjaga akar seperti itu. Itu terlihat akar sudah ke atas, jadi kita itu harus betul-betul berhati-hati. Itu juga terlihat akarnya. Kita lanjutkan kembali. Selamat berjumpa kembali bersama kami, channel terima kasih. Iya, terima kasih.
sekiranya tepes atau serabutnya nanti sudah habis dikupas, itu ada langkah berikutnya, yaitu pengerikan batok dari sisa-sisa serabut halus yang masih menempel di patok. Kita sisakan sedikit tepesnya atau serabutnya untuk pegangan, karena nanti untuk tahap berikutnya adalah pengerikan agar patok bersih dari serabut-serabut halus yang masih menempel di patok. Ini adalah tahap awal di mana belum dilakukan pengamplasan, biar nanti ketika diamplas itu hasilnya akan sempurna. Jadi kita lakukan pengerikan dulu pakai pisau atau pakai parang atau pakai apa saja, yang penting bisa untuk mengerok atau ngerik batok dari serabut-serabut yang tersisa yang masih menempel pada batok. Karena kalau tidak dikering, tidak dikerok, itu prosesnya lama kalau langsung pakai amplas. Jadi kita kerok aja dulu pakai alat yang ada.
Setelah selesai melakukan pengerokan, kita lanjutkan untuk mengupas kembali tepes atau serabut yang masih ada, tapi harus betul-betul berhati-hati dan sedikit demi sedikit, karena di situ itu banyak sekali akar yang sudah tumbuh. Jadi kita harus pelan-pelan dan melihat posisi akar di mana, sehingga nanti kita bisa mengupasnya menyesuaikan keadaan akar, agar akar tidak ikut tertarik. Karena jika ikut tertarik, nanti akarnya bisa patah. Dan usahakan jika melakukan hal-hal seperti ini, jangan dibiarkan kuku panjang, karena kalau nggak hati-hati, kuku bisa patah dan akhirnya jari bisa berdarah karena kukunya merempet macam itu. Jari setengah batu karena kukunya patah, dan patahnya bukan di ujung. Nah, itu terlihat akar, makanya tidak boleh ditarik sekaligus karena posisinya di tengah-tengah antara serabut yang ditarik, makanya serabut harus dibelah untuk menghindari akar agar tidak ketarik. Karena itu harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit, untuk mengamankan akar agar akar tidak rusak. Nah itu, jadi harus berhati-hati. Penghabisan serabut, nanti kita bersihkan dulu pangkal tunas dari serabut-serabut yang tersisa, yang kemudian nanti dilanjutkan lagi pengerokan. Itu harus hati-hati melihat posisi akar, supaya akar, sekali lagi, supaya akar tidak ketarik serabut. Jadi kita harus pelan-pelan, berhati-hati, harus melihat posisi akar. Kita bersihkan pangkal tunasnya dari serabut-serabut yang menempel di akar,
karena terjepit. Harus hati-hati supaya akar tidak rusak, karena kalau rusak nanti pertumbuhan akar yang seharusnya tinggal melanjutkan harus dari proses awal lagi akarnya atau pertumbuhan akar baru. Kita bersihkan pelan-pelan. Sekali lagi, kalau sudah bersih akarnya dari serabut-serabut yang terjepit atau yang masih menempel, kita lakukan tahap berikutnya lagi, yaitu pengerokan serabut halus yang masih menempel di batok, sehingga nanti batok betul-betul bersih. Nanti setelah bersih dari serabut-serabut yang tersisa, setelah dikerok, nanti serat batok itu akan terlihat dengan jelas. menghasilkan batok yang bersih, betul-betul sempurna dan halus. Selesai dikerok, bisa dilanjutkan dengan pengamplasan melalui 2 tahap, amplas kasar lalu dilanjutkan amplas halus. Tapi kali ini saya tidak pakai amplas, hanya sebatas sampai batas pengerokan. Tapi nanti untuk pemirsa jika ingin mempraktekkan, jika ingin menghasilkan batok yang sempurna ketika dikelir atau dicat bening kilat, nanti itu bisa diamplas terlebih dahulu biar batoknya itu terlihat sempurna.
serat-serat juga terlihat, sehingga akan menambah cantik dari batok. Nah, setelah begini diamplas itu lebih bagus, hasilnya akan sempurna. Tapi sekali lagi saya tidak pakai amplas, hanya sebatas untuk tutorial. Nah, setelah selesai begini, nanti selanjutnya bisa kita tanam pakai polybag. Jadi langsung di polybag, terserah mau bagaimana posisinya. Kalau mau batok posisi di atas, kita ambil lungging, sehingga nanti hasilnya batok akan di atas. Kalau batoknya modelnya nyamping, berarti modelnya miring atau tiduran. Kalau begini model nungging, jadi batok nanti posisi di atas, dan tunas pohonnya nanti akan melengkung dari bawah ke atas. Itu nanti sebagian itu ditimbun untuk proses pembentukan akar. Dan jangan lupa samping-sampingnya dikasih itu serabutnya atau tepesnya, bahasa kami. Dan jangan lupa, ini para pemula yang sering melakukan kesalahan sedikit tapi akibatnya fatal. Batok itu dibiarkan terbuka, kemudian berinteraksi dengan sinar matahari, yang akhirnya mengakibatkan batok pecah. Yang mana kalau batok pecah dan kita tidak cepat mengatasinya, maka rencana bonsai kelapa yang direncanakan akhirnya akan mati, membusuk, karena zat-zat yang dalam batok itu sudah keluar semua akibat batok yang pecah. Jadi nanti batok itu harus ditutup supaya tidak terkena sinar matahari, karena batok itu kalau terkena matahari itu gampang retak dan gampang pecah. Jadi sekali lagi, batok nanti harus ditutup supaya tidak terkena sinar matahari. Setelah di polybag, nanti polybagnya bisa langsung ditaruh di atas pot. Nah, dengan posisi seperti ini nanti 2 atau 3 bulan bisa dibongkar, yang mana akar itu sudah tembus ke bawah. Setelah dirasa cukup 2 atau 3 bulan, nanti bisa dilakukan pembongkaran media tanah yang ada di dalam polybag. Nanti polybagnya bisa kita sobek atau bagaimana. Terus membongkarnya atau membuang tanahnya pun tidak asal membuang. Kita pakai cara yang lebih aman nantinya. Itu adalah sejenis racun atau untuk menghilangkan, menjauhkan dari serangga supaya tidak dimakan serangga. Makanya dikasih puradan yang menghindari adanya semut atau mungkin cacing atau juga serangga-serangga kecil lainnya yang bisa menyerang atau memakan tunas kelapa. Dengan adanya puradan akan lebih aman. Dan ini posisinya polybag di atas pot. Setelah beberapa bulan kita bisa melakukan proses pembongkaran. Kita cukup sobek aja polybagnya. Setelah kita disobek sedikit demi sedikit, kita lepas. Dan nanti untuk membuang tanahnya itu tidak pakai
ranting atau pakai jari atau pakai tangan, tidak, tapi kita main semprot pakai air dengan pakai air keran atau pakai air selang. Itu akan lebih aman untuk membuang media tanah yang ada di polybag. Dengan begitu akar aman, tidak ada luka karena goresan atau apapun, karena kita menggunakan media dorongan air dari selang. Demikian cara membuat bonsai kelapa akar telanjang. Jika video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman Anda atau keluarga Anda sebagai tambahan wawasan dan ilmu. Dan jangan lupa subscribe, pasang lonceng, dan like. Silahkan komen-komenlah yang baik-baik, yang memberikan dukungan semangat agar channel kami lebih cepat berkembang dan bisa mengunggah konten-konten terkait bonsai kelapa yang lebih menarik dan lebih indah. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda semua dipanjangkan umur, diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, dan selalu berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jika Anda merasa terhibur dengan video kami, maka jangan lupa subscribe, pasang lonceng, like, komen, dan share video kami.